Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 30 Oktober 2025. Sorot mata Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terpancar tegas saat menatap tumpukan barang bukti narkoba yang siap dimusnahkan di Markas Besar Polri. Sebanyak 214,8 ton narkoba dengan nilai ekonomi mencapai 29 triliun rupiah dimusnahkan dalam kegiatan yang dihadiri langsung Presiden dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo tiba di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta pada Rabu siang sekitar pukul 13.25. Mengenakan seragam safari berwarna krem, ia langsung berjalan menuju area barang bukti yang berada di sisi kiri panggung utama. Di depannya, tumpukan ganja, sabu, dan pil ekstasi berbaris dalam karung-karung besar hasil tangkapan Polri dari berbagai daerah. Presiden berhenti sejenak memandangi barang bukti kejahatan itu dengan tatapan yang dalam. Setelah melihat langsung hasil pengujian, Prabowo mengangguk pelan menunjukkan keputusannya untuk memusnahkan semua narkotika yang disita. Jumlah korban tewas dalam operasi besar-besaran terhadap jaringan pengedar narkoba di Brazil terus bertambah. Kepolisian Brazil pada Rabu, 29 Oktober 2025 mengatakan jumlah korban tewas dalam penggerebekan narkoba di Rio de Janeiro itu kini mencapai 119 orang termasuk 4 polisi. Pihak berwenang sebelumnya melaporkan bahwa korban tewas adalah 60 tersangka anggota geng dan 4 polisi. Setelah penggerebekan besar-besaran itu, warga di wilayah Penha berkumpul di sekitar jenazah yang dikumpulkan dengan truk dan diletakkan di alun-alun. Mereka menyerukan kata pembantaian dan keadilan sebelum petugas forensik mengambil sejumlah jenazah. Sementara Dr. Maria Sampaio menyebut operasi ini sebagai penggerebekan terbesar dan paling mematikan dalam sejarah negara bagian Rio de Janeiro. Salah seorang anggota parlemen Malaysia mengkritik keras pemerintah atas insiden salah sebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo oleh Radio Televisi Malaysia atau RTM dalam KTT ASEAN. Dalam sidang Dewan Rakyat, Senin 27 Oktober, Datuk Wan Saifuruddin bin Wan Jan dari Partai Perikatan Nasional menyebut peristiwa itu memalukan dan mencoreng citra Malaysia di mata dunia. Ia pun meminta Kementerian Komunikasi Malaysia untuk lebih berhati-hati dan memastikan kesalahan serupa tidak terulang. Ia tak ingin negaranya kembali salah menyebut nama pemimpin yang datang atau bertamu ke Malaysia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akhirnya duduk satu meja di Busan, Korea Selatan. Pertemuan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat dan menjadi momen penting bagi dua pemimpin ekonomi terbesar dunia. Trump dan Xi berbincang selama lebih dari 1 jam membahas upaya menurunkan ketegangan dagang yang telah mengganggu stabilitas global. Pada awal pertemuan, Xi Jinping menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat meskipun ada banyak perbedaan antara kedua negara. Ia menyebut wujud ketegangan sesuai dengan kondisi dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, Trump menilai pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk memulihkan hubungan perdagangan dan membangun dasar untuk kerjasama yang lebih stabil ke depan. Keduanya dikabarkan membahas isu perdagangan, teknologi, dan keamanan regional, termasuk pemangkasan tarif impor dan rencana pemulihan ekspor unsur tanah jarang dari Cina ke AS.
Pertemuan ini dianggap sebagai titik balik dalam hubungan Washington dan Beijing setelah bertahun-tahun terjebak dalam perang tarif dan kompetisi teknologi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberitahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum IDF menyerang Gaza dan menewaskan puluhan orang di tengah gencatan senjata. Pernyataan itu disampaikan juru bicara pemerintah Israel Sos Bedrosian tak lama setelah serangan Israel mengguncang jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Serangan tersebut menyasar sejumlah lokasi di kawasan padat penduduk dan mengakibatkan puluhan orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Menurut Bedrosian, serangan tersebut dilakukan setelah tewasnya seorang tentara Israel dalam insiden penembakan di Rafah. Ia menegaskan, pemerintah Israel menganggap serangan itu sebagai bentuk penegakan hak pertahanan diri. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.